Mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Landes. Bagaimana Waalaikumsalam Bu kabarnya Retno. hari ini, Pak? Hmm. Halo, Pak Landes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Apa yang mau diceritakan Bu? Iya, gini Pak. Saya kan baru mengajar di kelas 1 ya Pak ya. Soalnya guru yang mengajar kelas 1 tahun ini itu pensiun Pak. Jadi saya harus mengganti tugas guru kelas 1 itu. Selama ini saya kan mengajar di kelas 4 Pak. Nah, beban saya saat mengajar di kelas 1 itu tentang pengelolaan kelas, Pak. Terus terang, saya itu belum berhasil di dalam pengelolaan kelas. Anak-anak itu kadang-kadang berbicara sendiri, lari-larian di dalam kelas, Pak. Sampai saat saya menerangkan itu saya harus mengeluarkan suara yang keras. Apalagi kalau memanggil nama anak-anak itu, Pak. Harus berulang kali baru mendengar. Itu permasalahan saya, Pak. Belum lagi kalau murid baru itu kan masuk sekolah kan takut ya Pak ya. Jadi kadang-kadang orang tuanya harus ikut masuk. Jadi persoalan-persoalan itu yang menjadi beban saya Pak. Hmm. Baik Bu. Dan apa yang ingin dicapai di akhir diskusi kita ini nanti Bu? Dalam diskusi Begini yang Pak, nanti. saya ingin mendapat solusi dari masalah saya ini Pak. Supaya beban pikiran saya ini agak ringan. Karena bisa curhat dengan Pak Herlandes. Baik Bu Retno. Kira-kira apa yang bisa Bu Retno lakukan untuk mengatasi keadaan di kelas semacam itu? Menurut Ibu itu bagaimana? Begini Pak, yang ingin membuat proses kegiatan belajar saya itu akan saya buat menarik. Berarti saya akan menggunakan alat peraga, mungkin memutar musik atau melihat YouTube pembelajaran yang sekarang sudah banyak. Juga saya akan mempersiapkan LKS yang menarik berupa gambar atau tulisan dan belajar dalam kelompok sehingga anak-anak itu akan tertarik dan aktif di dalam belajar. Nah, untuk anak-anak yang masih takut itu, Pak, Ya, yang takut berangkat sekolah sendiri, saya ya. akan menempatkan tempat duduknya dengan teman bermainan di rumahnya, tetangganya, di saat Hmm. dia TK-nya dulu. Dan saya akan memposisikan guru saya itu sebagai ibunya, Pak, supaya itu anak-anak itu nyaman di sekolah. Dan saya itu akan berangkat di pagi menyambut anak-anak. Ketika ada orang tua yang mengantar, saya akan menyambutnya. Terus saya akan menggandengnya, semacam itu. Hmm. Oh ya. Supaya anak-anak itu merasa nyaman dan tidak takut lagi. Oh ya Bu. Oh begitu ya Bu ya. Menurut Bu Retno, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan pengelolaan kelas kira-kira kurang berhasil seperti itu Bu? Kok kurang berhasil itu saya menyadari karena kekurangan kesiapan saya mengajar, Pak. Hmm. Saya juga kurang memperhatikan kesiapan anak belajar. Sehingga proses pembelajaran tidak menyenangkan dan anak-anak tidak tertarik. Sehingga anak-anak itu bermain sendiri, berbicara sendiri, dan tidak memperhatikan pelajaran. Hmm. Baik Bu, menurut Bu Retno, apa kelebihan yang Bu Retno rasakan setelah memperhatikan kesiapan belajar baik dari murid dan dari Bu Retno sebagai seorang guru? Saya merasakan begini Pak,
banyak kelebihannya Pak. Di saat kita tahu kesiapan anak belajar, anak-anak itu akan lebih semangat dan lebih fokus saat menerima pelajaran baru Pak. Sekarang kan Bu Retno sudah paham bagaimana cara supaya pengelolaan kelas ini bisa berhasil, Bu. Iya Pak, saya sebelum mengajar, saya harus mempersiapkan modul ajar dulu dan materi yang akan diajarkan, dan juga harus mempersiapkan alat peraga supaya pembelajaran lebih menarik dan mengajak anak itu dalam proses pembelajaran Pak. Tidak hanya mendengarkan saja, sehingga anak-anak itu akan aktif semua Pak. Ya, betul Bu Retno. Baik Bu, sekarang Bu Retno sudah mulai memahami. Supaya pengelolaan kelas berhasil itu bagaimana Bu? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya sekarang itu sudah merasa percaya diri untuk mengajar di kelas 1 Pak. Oh iya Bu, saya setuju dengan Bu Retno. Jadi sebelum mengajar kita harus mempersiapkan dulu, yaitu modul ajar dan kesiapan anak dalam belajar. Jadi apa rencana Bu Retno supaya pengelolaan kelas 1 yang Bu Retno ajarkan itu berhasil semua? Rencana saya Pak, langkah saya itu akan mempersiapkan modul ajar. Selain itu, saya akan menguasai materi dan saya juga harus menjadi model sehingga anak-anak akan tertarik kepada saya Pak. Dan tak kalah pentingnya, saya juga harus menggunakan metode dan alat peraga yang sesuai dengan kondisi anak. Dan terakhir saya akan mengontrol kedisiplinan siswa Pak. Bagus Bu, saya sangat suka rencana Bu Retno. Lalu kira-kira komitmen apa yang Bu Retno lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Begini Pak, saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan rencana pembelajaran yang menarik dan tersusun sehingga murid-murid saya itu senang dan aktif dalam proses pembelajaran yang berpihak pada anak. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya mendukung rencana Bu Retno. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Bu Retno harapkan. Terima kasih ya Pak ya atas waktu, atas sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya Pak. Ya Bu Retno, amin. Tetap semangat ya Bu ya. Oh ya Pak, terima kasih ya Pak atas sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Pak Irlandes. Begini Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Bu Retno. Oh iya Pak, ini anak-anak sudah pulang ya Pak ya. Berarti kita bisa ngobrol sekarang Pak. Ada apa Pak? Maaf Bu, kira-kira mengganggu pekerjaan dan waktu Bu Retno tidak ya? Tidak Pak, santai aja, tidak ada masalah. Saya sudah sudah jam pulang, jadi kita bisa santai Pak. Nah ya, terima kasih atas waktunya ya Bu Retno ya. Ya Pak, sama-sama. Sebenarnya apa sih Pak yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Sebenarnya saya ingin bercerita tentang pengalaman saya Bu. Oh iya Pak, permasalahan apa yang Bapak ingin ceritakan? Pengalaman saya ini dalam proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini di kelas saya Bu. Oh, begitu. Berarti berkaitan dengan masalah itu, apa yang Bapak harapkan dari diskusi ini, Pak? Ya, saya inginkan itu ketidaknyamanan di hati saya, Bu. Tentang masalah yang saya
hadapi ini ada solusinya, Bu. Jadi, saya berharap Ibu bisa kasih saya masukan begitu agar pikiran di hati saya itu bisa nyaman, Bu. Iya Pak, semoga pada diskusi kita ini bisa memberikan masukan dan solusi yang terbaik ya Pak ya. Ya, amin. Bagaimana ya, Bu ya? Ini pengalaman pribadi saya. Memang permasalahannya bagaimana Pak? Sehingga sepertinya Bapak itu benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Itu sebenarnya ada apa toh Pak? Gini loh Bu, itu tentang proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan di kelas itu dalam menyampaikan materi-materi kepada siswa saya, Bu. Terus bagaimana respon siswa selama ini ya Pak ya? Kalau menurut saya, respon siswa itu biasa-biasa saja, Bu. Kalau menurut saya itu. Oh begitu. Kalau boleh tahu, proses pembelajaran seperti apa yang Pak Herlandes lakukan selama ini Pak? Saya itu, Bu ya, dalam menyampaikan materi pada proses pembelajaran, itu terlalu memaksakan, Bu. Istilahnya, itu seolah-olah saya menjadi seorang guru yang ditakuti, yang galak kepada murid-muridnya, seperti itu, Bu. Oh, menurut itu ya Pak ya. Menurut saya Bapak dalam menyampaikan materi itu sudah bagus, tapi cuma karena kurang penyampaiannya saja yang kurang tepat. Jadi Pak Irlandes golek, jadi anak-anak itu semakin takut malah semakin tidak paham ya Pak ya. Iya, Bu. Mungkin juga seperti itu ya, Bu. Iya. Menurut saya penyampaian materi Bapak yang perlu dirubah Pak. Mungkin dengan metode-metode tertentu, semacam itu Pak. Oh iya. Kira-kira metode-metode apa yang perlu saya, ya Bu ya, yang perlu saya lakukan ya Bu ya, Ya. sehingga saya itu di hadapan siswa itu tidak dikenal lagi menjadi seorang guru yang galak. Seperti itu, Bu. Mungkin metode yang perlu Bapak lakukan yaitu ya salah satunya itu adalah pendekatan dengan siswa, Pak. Anak-anak Ya, diajak berbicara. Kita mungkin bisa sebagai teman. Nah, guru bisa ya. sebagai teman ya, berbicara seperti apa pembelajarannya yang diinginkan dan dalam siswa dalam pembelajaran itu apa. Nah, diajak berbicara dan dianggap sebagai teman, mungkin semacam itu, Pak. Mungkin juga begitu ya Bu ya. Siswa jadi perlu diajak berbicara dan juga mungkin saya juga harus bisa menerima menerima masukan-masukan siswa kepada saya seperti itu ya Bu ya. Iya Pak, mungkin itu juga perlu Bapak lakukan sekali-kali, ya tidak sekali-kali ya Pak, berarti ya sesering kali sehingga ada komunikasi guru dan murid sehingga akan tercipta keakraban ya Pak ya. Oh, saya juga sempat berpikiran seperti itu Bu. Maaf ya Pak ya, kira-kira Pak Irlandes itu punya gambaran atau solusi lain tentang permasalahan yang Bapak pikirkan selama ini? Bagaimana ya Bu ya? Apa saya harus memberikan solusi ya Bu ya? Harus bertanya kepada siswa-siswa saya apa yang saya lakukan ini dalam menyampaikan materi kepada siswa itu masih kurang tepat seperti itu ya Bu ya? Nah, itu maksud saya, Pak. Bapak harus menyiapkan solusi alternatif tentang permasalahan Bapak selama ini. Oh iya Bu, semoga masalah yang saya hadapi ini pada pikiran saya ini cepat selesai Bu. Nah, tepat sekali Pak Irlandes, bahwa menurut saya memang harus diselesaikan sehingga Pak Irlandes itu bisa kembali nyaman dalam mengajar dan anak-anak pun akan happy setiap Pak Irlandes datang itu anak-anak sudah senang dan gitu ya Pak ya. Iya Bu Retno, saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan juga menjadi beban pikiran saya Bu. Nah, sekarang kita susun komitmen ya Pak ya. Kira-kira
Kapan Bapak akan menindaklanjuti masalah ini, Pak? Saya kira nunggu waktu yang tepat, Ibu ya. Menurut saya, Pak, sebaiknya Bapak itu tidak usah menunggu waktu yang tepat ya, supaya ketidaknyamanan Bapak ini tidak berlarut-larut. Begitu kalau saya memberi pendapat, gimana menurut Pak? Iya sih, Bu. Berarti baiknya saya lakukan sekarang juga ya, Bu. Tidak usah menunggu waktu yang tepat. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, Pak, mungkin sebaiknya begitu, jadi secepatnya. Berarti saya harus memperbaiki cara mengajar saya dalam proses penyampaian materi yang saya rasa kurang tepat, dan saya akan merubah diri saya menjadi seorang guru yang disenangi, dikagumi, serta dicintai siswa-siswa saya, Bu. Di mana proses pembelajaran yang saya lakukan adalah proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Seperti itu ya, Bu ya. Iya betul Pak, betul sekali itu Pak Irlandes ya. Terkadang memang suatu yang menurut kita tepat itu Pak, belum tentu baik menurut ukuran orang lain Pak. Nah, Bapak bijaksana sekali. Jadi kapan ya Pak Irlandes akan memulainya ya? Kapan ya, Bu? Menurut Bu Retno itu kira-kira kapan ya enaknya? Secepatnya saja Pak, supaya Bapak itu segera tenang dan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Iya, Bu, mungkin sebaiknya memang demikian, supaya masalah yang saya alami selama ini pada pikiran saya ini cepat terselesaikan. Terima kasih sarannya, Bu. Ya Pak Irlanda sama-sama. Semoga masalah yang ada pada pikiran Bapak hari ini sudah terselesaikan ya Pak ya. Dan Pak Irlandes kembali nyaman bekerja. Sukses selalu ya Pak buat Pak Irlandes. Oke, Bu Retno, kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu ya. Ya Pak Irlandes, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.